Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi dan hal-hal yang terkait dengannya. Kalau saya bertanya kepada diri saya sendiri, siapa penyair yang saya pilih? 25 orang. Saya punya daftarnya. Tapi kita mulai dari satu ya, dari pertanyaan pertama. Kalau hanya memilih satu penyair, buat saya, siapa yang saya pilih? Saya memilih tanpa ragu Hairil Anwar. Penyair kelahiran tahun 22, meninggal tahun 49, hanya hidup 27 tahun, menulis puisi mulai tahun 41, berarti umur 19 gitu atau 20, meninggal 27, 7 tahun berkarya, hanya menulis puisi sekitar 70 puisi. Artinya dia menjelang pertengahan abad 20 ya, Hairil itu hidupnya di situ gitu, melewati masa-masa gejolak sosial, politik, perubahan besar di Indonesia gitu. Tahun 45 dia puncak-puncak kepenyairan Hairil kira-kira tahun 45 gitu, ketika proklamasi. Dia mengalami masa kependudukan Belanda, kemudian dia hidup pada zaman Jepang, di pusat kekuasaan Jepang pada masa itu di Batavia atau di Jakarta, dan dia menulis puisi pada masa-masa seperti itu. Ada perubahan bahasa besar yang dihadapinya. Dia pandai berbahasa Eropa karena anak HIS dan kemudian sekolah di Mulo, pasti menguasai beberapa bahasa Eropa, terutama Belanda, Inggris, Prancis, mungkin Jerman. Pada saat itu diajarkan bahasa-bahasa Eropa di HIS dan Mulo. Tapi dia juga lahir di Medan, orang yang tentu saja salah satu pusat perkembangan bahasa Melayu pada saat itu. Penerbit-penerbit Medan tahun-tahun 30-an, tahun-tahun masa kanaknya Hairil itu, Medan adalah pusat perbukuan dan pusat kepenulisan pada masa itu. Hairil juga berlatar orang Minang, ayah ibunya Minang. Nah, Hairil tumbuh dengan karakter yang seperti itu dan dia menulis puisi gitu. Dia dekat sekali dengan puisi tradisi Minang, syair, pantun. Pastilah dia sangat menguasai itu, tapi dia mencoba pergi dari situ, mencoba berangkat. Dia tidak meninggalkan itu sebenarnya, tapi mengolah itu, mengambil pengaruh. Hairil tuh kayak melanjutkan, menyelesaikan proyek modernisasi puisi Indonesia yang dilakukan oleh Pujangga Baru, Takdir dan kawan-kawan. Nah, itu jasa besar Hairil dan sampai sekarang pengaruhnya masih terasa dan luas dan besar sekali pengaruh Hairil. Jadi membaca Hairil itu sampai hari ini masih terasa seperti baru, bahkan seperti datang dari masa depan. Beberapa sajaknya masih terasa begitu. Apa yang paling terasa dilakukan Hairil adalah misalnya memasukkan bahasa sehari-hari, aku, kau, tidak bahasa, tidak terasa sebagai bahasa Melayu tinggi, tapi juga tidak seperti Melayu pasar gitu. Pada saat itu Melayu pasar tentu sangat populer sekali gitu. Hairil juga tinggal di Jakarta gitu, bahasa Melayu Betawi juga saya kira dia makanan sehari-hari, barangkali begitu. Dia ditinggal di Jakarta dan dia berkisar di Jakarta gitu. Nah, Hairil itu benar-benar mengolah bahasa. Contoh penyair yang di tahap tahun dekade-dekade awal modernisasi lanjut dari puisi Indonesia, Hairil orang yang bekerja keras membuktikan bahwa bahasa Indonesia bisa dipakai untuk bermacam-macam pengucapan, mengucapkan banyak hal. Puisi Hairil temanya kaya sekali, tema heroisme, tema individualis, tema cinta, tema religiusitas, tema sosial, tema politik. Nyaris seluruh tema puisi digarap oleh Hairil dan dengan baik. Bahkan tema-tema ringan seperti yang malam di pegunungan, yang ada bocah berlarian mengejar bayangan, itu kan tema jenaka, tema-tema yang ya itu juga digarap oleh Hairil dengan tanpa membedakan tema besar kecil, dia garap dengan sangat serius. Nah, karena itu
menggarap temanya serius, menggarap isinya serius. Semua tema bisa digarap menjadi puisi yang baik, maka karena itu saya kalau hanya memilih satu penyair untuk saya jadikan contoh-contoh sajak-sajaknya, atau bagaimana dia menyair, bagaimana dia mengolah bahasa, bagaimana sikapnya terhadap bahasa, saya memilih Chairil. Yang berikutnya siapa? Berikutnya kita akan pilih, kalau 5 siapa? Artinya saya harus menambah 4 penyair lagi selain Chairil. Tunggu di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.